تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما أجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. Ini hadits yang lainnya. Ini haditsnya terlihat di sanadnya sanad yang bagus sekali. Ya. Kecuali Muhammad bin Amr bin Alqamah, sebagian ulama ada yang menghasankan haditsnya, sebagian ulama ada yang mensahihkan haditsnya. Ada yang mensahihkan haditsnya. Baik. Jadi dalam hadits ini Nabi berkata, agama itu akan terus tampak sepanjang manusia mempersegera buka puasa. Jadi ini dijadikan ciri ketampakan agama, kejayaan agama. Karena itu luar biasa beramal dengan sunnah itu. Beramal dengan sunnah itu sebab kejayaan. Sebab kejayaan. Ya, lihat ya beramal dengan sunnah. Saya beri satu contoh. Di kasus rumit terkait dengan tata negara, beramal dengan sunnah membawa kejayaan untuk umat Islam. Ketika Rasulullah SAW meninggal, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menggantikan Nabi SAW sebagai khalifah, maka terjadi suasana genting karena ada orang-orang Arab, suku-suku yang mau murtad. Iya. Maka di kondisi genting itu, sebagian sahabat memberi saran kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata mereka, itu pasukan Usama bin Zaid yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Hendaknya kamu tarik saja ke kota Madinah. Sebab kita juga di kondisi genting di sini. Iya. Tentunya menariknya boleh bagi Abu Bakar. Beliau kepala negara. Tapi perhatikan bagaimana Abu Bakar berpegang dengan sunnah. Kata beliau, demi Allah, andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahaya itu sudah jelas-jelas datang ke kota Madinah, saya tidak akan menurunkan sebuah bendera yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan tarik sebuah pasukan yang Nabi sendiri yang mengutusnya ke sana. Itu sunnah Nabi. Itu sikap Abu Bakar, pengagungan terhadap sunnah. Padahal dari sudut hukum boleh Abu Bakar menariknya. Beliau kepala negara. Kepala negara itu diberi wewenang untuk hal itu. Dan itu berdasarkan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar lebih memilih berpegang dengan apa? Sunnah tersebut. Apa yang terjadi? Pasukan Usama bin Zaid terus berarah kepada arah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi orang-orang Romawi. Tiap kali pasukan Usama melewati kabilah yang mau murtad, mereka akhirnya berpikir, ini kondisi Madinah genting, keluar dari mereka pasukan besar. Ini berarti mereka ini bukan sembarangan. Kalau begitu kita lihat aja dulu apa yang akan terjadi. Terjadilah peperangan, mereka memperoleh kemenangan, kembali dengan kejayaan. Akhirnya tenang kembali. Itu buah beramal dengan sunnah. Buah beramal dengan sunnah. Iya. Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Kadang satu dari sunnah ditegakkan, itu bisa menjadi kehidupan untuk manusia. Karena itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La haddun tuqamu fil ard khairun an tumtaru arba'ina laila." Satu hukum hudud ditegakkan di atas muka bumi oleh pemerintah, itu lebih baik bagi kalian daripada dapat hujan 40 malam. Hujan yang membawa kebaikan tentunya, membawa kesuburan dan manfaat. Sebab berpegang dengan syariat itu apa yang dijalankan
itu membawa kesejahteraan, membawa kebaikan, membawa keberkahan, bahkan terhadap bumi yang dipijak. Iya, itu dari pengagungan terhadap sunnah. Ini sunnah subhanallah mudah, dan sunnah itu sangat nikmat sekali. Tapi kadang ada orang sudah adzan, oh saya pergi sholat dulu, nantilah bukanya itu. Nggak apa-apa lah, kita zuhud sedikit. Itu bukan zuhud namanya. Jelas ya? Kalau mau sunnah, sebelum dia pergi sholat sudah adzan, dia makan dahulu, buka dulu. Apakah dengan sebutir kurma atau dengan seteguk air, yang penting dia berbuka. Dia segerakan buka puasa. Jelas ya? Bukan menyegerakan buka puasa artinya dia makan besar, dia sikat semuanya. Itu balas dendam namanya. Ya. Nah seperti itu ya. Tapi maksudnya dia sudah berbuka, dia laksakan sunnah berbuka itu. Baik itu sunnah. Sunnah itu dikatakan agama ini akan terus tampak sepanjang manusia mempersegera buka puasa. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengakhirkannya. Dari pokok syariat ini menyelisihi ahlul kitab. Iya. Karena itu orang yang sunnah yang ditegakkan karena menyelisih ahlul kitab, itu pasti adalah hal yang besar juga di dalam agama. Jadi ilahnya itu karena orang Yahudi dan Nasara mengakhirkan. Maka kita tidak boleh menyerupai mereka. Kita harus sebaliknya, mempersegera